Antologi cerita pendek siswa dan guru dengan judul Aku Juga Ingin Seperti Kalian, diterbitkan oleh Sahabat Mandiri. Cerpen yang akan saya bawakan adalah Aku Juga Ingin Seperti Kalian, karya Dwi Sylvia. Saat jantungku masih berdetak dan aku pun masih bisa bernafas, aku berpikir Allah masih memberikan segala kenikmatan dan anugerahnya kepadaku. Selama ini aku menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, melangkahkan kaki sendirian dan melewati jalan terjal dengan penuh keyakinan dan perjuangan. Kenangan itu selalu muncul di benakku dan mulai membuat hati ini terasa sakit dan penuh dengan kesedihan. Saat seseorang telah meninggalkanku dan tidak akan pernah kembali di kehidupanku. Seseorang yang sangat berarti bagiku, yang telah mengandungku, melahirkanku, merawatku, membesarkanku, dan mendidikku. Di saat aku masih belum bisa memberikan kebahagiaan untuknya atas segala macam pengorbanan dan kasih sayang yang telah tercurahkan untukku, aku pun merasa menyesal. Aku teringat saat aku masih duduk di bangku SMP. Saat itu aku mungkin masih berpikiran labil dan aku pun belum tahu arti sesungguhnya dari kehilangan. Di saat pesan terakhirnya, ibuku berkata, "Jaga nenekmu baik-baik dan jangan sakiti hatinya." Aku pun menangis dan meminta maaf padanya. Setelah itu, ia benar-benar telah meninggalkanku untuk selamanya. Setahun pun berlalu. Aku tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Aku ingin seperti diriku yang dulu, yang ramah, ceria, dan suka membantu antar sesama. Aku pun mencoba bangkit sedikit demi sedikit, menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dalam benakku, hatiku berkata, "Via, kamu pasti bisa. Percayalah, Allah gak akan ngasih ujian melebihi batas kemampuanmu." Ya, aku pun mencoba hidup seperti dulu kembali, menjadi seseorang yang tegar. Aku menjalani hari-hariku dengan sangat sulit. Di usia remaja ini, aku harus merasakan hidup seperti ini. Ya, namun kesedihanku hilang saat aku masih bisa tersenyum, tertawa, dan bermain dengan teman-temanku. Mereka lah alasanku satu-satunya untuk tetap tegar dan melupakan segala masalahku. Dengan hidup yang sekarang ini, aku belajar menjadi wanita yang mandiri. Aku sudah mampu melaksanakan pekerjaan rumah sendiri. Aku juga mampu memasak beberapa masakan yang lumayan enak. 2 tahun pun berlalu. Tak terasa aku sudah duduk di kelas 3 SMP. Akhirnya aku bisa melewati itu semua. Namun terkadang aku juga merindukan dirinya. Senyum wajahnya yang masih terbayang membuatku kembali menitikkan air mata. Kerinduan itu pun terbayar setelah aku menemuinya di pemakaman dan mendoakannya. Hari kemenangan pun telah tiba. Segala puji syukur selalu kuucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih bisa menemui hari agung ini. Waktu yang sangat baik untuk saling bermaafan. Namun di hari kebahagiaan ini kesedihan pun kembali. Bapakku memutuskan untuk menikah lagi. Saat itu pun hatiku terasa hancur dan sakit. Lagi dan lagi. Aku marah dan langsung pergi ke kamar sambil menangis. Di hati kecilku ini aku bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Mengapa Allah harus mengujiku seberat ini? Apakah salah dan dosaku? Beberapa minggu kemudian pernikahan itu pun terjadi. Aku sadar, aku harus berpikiran lebih dewasa. Memang benar, itu keputusan yang terbaik. Bapakku harus mewakili pendamping hidup untuk bisa mengurus dan merawatnya. Namun aku memutuskan tinggal bersama nenek di rumahku sendiri.
Walaupun hanya gubuk kecil, tetapi paling tidak aku bisa bahagia tinggal di sini. Hari pun berlalu, namun aku malu untuk keluar rumah. Aku takut menatap dunia. Apalagi tetanggaku yang jelas-jelas menggunjing bapakku yang inilah, yang itulah. Begitupun juga teman-temanku yang selalu menghinaku karena aku mempunyai ibu baru. Rasa sakit yang aku rasakan tak mampu aku ungkapkan. Hanya bisa aku pendam sendirian. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya dan ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian tak mempunyai hati nurani? Apakah kalian sadar apa yang kalian ucapkan menyakiti hatiku? Apakah yang akan kalian lakukan jika berada di posisiku? Percuma aku bertanya kepada kalian, karena kalian hanyalah manusia yang bisanya hanya menyalahkan orang lain tanpa melihat kesalahan kalian sendiri. Waktu pun terus berputar, namun hati ini masih ada kebencian. Aku merasa iri melihat kalian hidup bahagia bersama orang yang kalian sayangi, keluarga yang lengkap, dan kasih sayang yang kalian dapatkan. Namun apa boleh buat? Ya, Allah itu maha adil. Allah telah mengatur garis kehidupan setiap manusia berbeda-beda. Namun aku sadar, semua pasti ada hikmahnya. Sedikit demi sedikit ku coba lupakan semua hinaan itu. Ya, aku ingin melangkahkan kaki dengan penuh keyakinan bahwa aku juga bisa menjalani semua cobaan dan akan menuju jalan kesuksesan. Walaupun dengan penuh perjuangan sendirian, mungkin di luar sana, jika mereka di posisiku yang kurang perhatian dan kasih sayang kedua orang tua, pasti sudah menjadi anak berandalan dan salah pergaulan. Namun aku sadar, sebutan berandalan sungguh tidak pantas bagiku. Walaupun aku telah jatuh, namun aku masih bisa bangkit. Walaupun aku sendiri, namun masih ada Allah yang selalu berada di sampingku. Hanya kepadanya aku curahkan segala keluh kesahku dan doaku. Saat ini aku bersyukur masih diberi kenikmatan dan kebahagiaan olehnya, karena aku masih bisa menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan senyuman. Aku yakin akan selalu hadir sang mentari setelah kegelapan malam. Akan selalu muncul sang pelangi setelah badai melanda. Akan selalu terbentuk bahagia setelah adanya duka dari luka lara. Terima kasih.